Enggak. Iya, enggak. Supaya coba gambar saya, kita sirahku. Pisang. Oh, ini pisang. Pisang beberapa tahu. Tahu sama tahu. Pacitan mana? Dikaji kok. Caranya ini ada dikaji. Sudah ada juga. Langsung browsing dulu. Udah sempat gula. Dikocok dulu, Bos. Oh, itu ahli. Iya, lho mosok ning Dikocok kamu berarti enggak punya minum jamu kamu ya? Ora sesuai shopping mah. Oh, ya. Tambahkan masih nikmat. Coba. Lah sithik mah. Apple-nya dengan media, Pak. Minta jateng itu. Ada jateng. Oh iya, jatengnya Semarang. ulang pas ngocok tadi, Mbak. Ya. Tapi diulang lagi. Kita belum. Apa? Kenalkan namanya, Mbak. Nama saya Sandra, Selaku? Slasia Diana Sandra, selaku owner dari Jamu Larasati. Mbak, boleh diceritakan sejarah Mbak mengawali usaha jamu ini? Ya, pada tahun 2012, setelah saya resign sebagai ARD dan legal dari suatu perusahaan swasta, kemudian saya kepikiran untuk membuka bisnis. Namun saya ingin mengangkat kembali resep jamu yang diwariskan oleh eyang saya, yaitu Eyang Lasinem. Sejak tahun 50 resepnya, kemudian saya coba buat, saya titip-titipkan di toko-toko oleh-oleh, kemudian restoran-restoran, hotel-hotel, dan juga stasiun dan bandara. Juga ada di GrabFood dan GoFood. Terus mengawali itu gimana? Jatuh bangunnya gimana, Mbak? Ya. Mungkin. Saya mengawalinya dengan membuat dulu jamunya, kemudian dari resep Simba itu saya adjust dengan selera pasar yang kekinian, yaitu jamunya yang tidak terlalu pekat, kemudian enteng, light untuk dikonsumsi oleh kaum muda sekarang. Kemudian saya tawarkan di tetangga-tetangga, teman-teman, saya bagi-bagi, kemudian mereka bilang, kalau mau minum kenapa harus nunggu dibagi Mbak Sandra? Ya. Open PO dong Mbak. Terus pada pesan. Kemudian kalau saya mau minum harus pesan dulu. Kenapa nggak dititipkan aja langsung di toko-toko yang terdekat dengan mereka? Kemudian saya titipkan dan ternyata antusias masyarakat tinggi. Kemudian setelah pandemi kesadaran masyarakat akan kesehatan semakin tinggi, healthy lifestyle, jamu saya omsetnya meningkat. Produknya apa saja, Mbak? Produk saya ada ready to drink, yaitu beras kencur, kunir asem, temulawak, jahe kencur jeruk nipis, dan juga gula asem. Kemudian ada yang versi serbuk dan juga sirup. Yang laris di pasaran saat ini, Mbak? Yang ready to drink, yang siap minum karena jamunya itu segar,
seperti jus, hanya saja dari bahan-bahan rempah, kemudian praktis tinggal diminum. Tapi untuk kemudahan pengiriman di luar kota ke luar negeri, kita lebih sering dipesan serbuk dan juga sirup. Kalau luar kota dan luar negeri di mana saja, Mbak? Kemana? Kalau untuk luar kota, Bali, Jakarta, Bekasi, Malang, pokoknya kota-kota di Jawa Timur. Kalau untuk luar negerinya belum diekspor, tapi dibawa oleh diaspora Indonesia yang datang ke Solo, dibawa ke Abu Dhabi dan Belanda. Apakah ada rencana mau meluaskan pasar ekspor ke luar negeri, Mbak? Insya Allah rencananya saya ingin vision ke depan yaitu membuat jamu yang bisa diterima oleh pasar di luar negeri. Jadi saya masih mengembangkan lagi dari segi legalitasnya dan juga produknya agar sesuai dengan standar perizinan di luar negeri. Kira-kira ada kesulitan nggak, Mbak? Jadi kendala apa ketika Mbak Sandra memproduksi ini, mungkin dari kaitannya dengan sertifikasi halal, izin dan lain-lain, mungkin ada kendala di mana? Untuk kendalanya mungkin relatif sebenarnya aksesnya tidak sulit, hanya saja harus ada komitmen dari saya untuk terus mengikuti tahap-tahapannya. Nah itu kadang saya ke distract dengan produksi jamu karena saat ini jumlah permintaan masih lebih tinggi dari jumlah produksi yang bisa saya buat. Kaitannya juga dengan peralatan, karena saya masih menggunakan peralatan semi manual, jadi belum ada yang otomatis mesin-mesin produksi besar, jadi jumlah produksinya belum bisa mengejar. Kemudian waktu saya dan konsentrasi saya untuk mengurus perizinannya jadi mungkin bisa dibilang alasan ya, tapi sebenarnya memang keadaannya kondisinya seperti itu, jadi sedikit terhambat. Kalau dalam satu hari atau satu pekan bisa menghasilkan berapa produk fish jamu, Mbak? Ya, kapasitas produksi kami belum banyak, yaitu satu bulan berkisar 3.500 botol. Betul. Padahal kalau permintaan pasar sendiri sampai berapa? Permintaan pasar sendiri, jadi kadang-kadang misalnya satu titik ya restoran dalam kopi dalam seminggu minta 2 kali kirim, mungkin saya hanya bisa menyanggupi jumlahnya dikurangin gitu. Nanti sering stoknya sudah habis, kami belum bisa kirim karena masih harus kirim ke soto pleret atau ke hotel. Begitu. Terus untuk ketersediaan bahan baku sendiri kira-kira gimana? Untuk bahan baku saya diuntungkan memproduksi sesuatu yang semuanya lokal 100% Indonesia. Jadi bahan-bahannya tuh berlimpah dari petani lokal. Kalau untuk serainya saya minta dari diantaranya pasar dan juga misalnya ada di sekitar rumah itu yang nanam, petani-petani yang nanam atau tetangga yang nanam serai, saya tebas. Kemudian daun jeruk juga saya tebas. Nah, jadi seluruh bahannya itu mudah didapat. Kalau peran pemerintah sendiri terhadap usaha Mbak seperti ini kira-kira gimana? Peran pemerintah dalam hal ini, dukungannya dalam bentuk apa saja sekarang? Peran pemerintah melalui dinas itu dukungannya memberikan saya pelatihan untuk bisa upscale, misalnya dari merambah pemasaran secara digitalisasi, kemudian dari fasilitasi dari mulai membuat NIB, halal, kemudian merek, dan juga PIRT. Hanya saja saya tuh baru masuk dalam radarnya dinas itu mungkin 2 tahun terakhir setelah saya mengikuti UMKM. Sebelumnya saya berjualan sendiri saja, tidak tahu arah dan benchmarking usaha saya tuh terhadap produk usaha sejenis itu seperti apa. Setelah saya masuk UMKM, di situ dinas melihat Jamu Larasati dan memberikan fasilitas. Kira-kira persaingan bisnis jamu sendiri terhadap situasi sekarang gimana, Mbak? Karena kan jamu ini dengan obat kan terus bersaing. Ya, sebenarnya jamu dan obat tidak bersaing, tapi saling melengkapi. Karena kalau obat mungkin memberikan bantuan secara instan, cepat, dan agar lebih mudah dilihat hasilnya. Kemudian kalau jamu itu secara holistik, jadi secara mengakar dari gejalanya dan sampai dengan kesehatan secara holistik. Hanya saja sekarang saya lihat kecenderungannya itu jamu lebih banyak diminati karena bahan-bahannya alami, minim resiko, dan juga saya tinggal di kota tuan rumahnya jamu yaitu Solo. Jamu sendiri mempunyai daya tarik
daya tarik wisatawan yang datang ke Solo untuk wellness tourism. Ya, jadi dari spa, minum jamu untuk kesehatan maupun kesenangan maupun tradisi. Harapannya Mbak? Harapan saya Jamu Larasati bisa menjadi bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan, tapi bermanfaat, betul-betul bermanfaat untuk sekitar dari produknya yang mempunyai mendukung kesehatan, daya tahan tubuh, dan juga menyerap tenaga kerja, dan bisa menjadi identitas Indonesia di mata dunia.